Pemirsa, berkaitan dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta, Menteri ESDM melakukan diskusi bersama sejumlah pihak mengatasi masalah-masalah itu. Jadi Dirut Pertamina, Patra Niaga, dan sejumlah pelaku usaha swasta bertemu, berdialog, berdiskusi dengan Menteri ESDM hari ini. Upaya ini dilakukan berkaitan dengan persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta selama kurang lebih sepekan ini. Pemerintah menjelaskan kondisi BBM di Pertamina sebenarnya masih mencukupi secara umum hingga 21 hari ke depan. Namun kondisi ketersediaan SPBU swasta saat ini kuota cadangannya yang sudah menipis. Nah, atas kondisi ini pemerintah memberikan solusi, pemirsa. Jadi pelaku usaha swasta akhirnya sepakat ada kerjasama pembelian BBM dalam kondisi murni ke pihak Pertamina dengan sejumlah persyaratan. Hari ini saya didampingi oleh Pak Wamen, kemudian Dirut Pertamina, Pak Simon, Dirut Patra Niaga, Pak Ega, dan dari KPI, kemudian dari teman-teman pelaku usaha swasta, dari AKR, kemudian dari Vivo, dari Shell, BP AKR, dan dari Exxon. Kami baru selesai rapat untuk menjelaskan terhadap kondisi BBM yang ada. Secara umum, posisi ketersediaan BBM kita per hari ini itu cukup untuk 18 hari sampai 21 hari. Jadi nggak ada masalah menyangkut ketersediaan BBM. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis. Perlu saya sampaikan bahwa secara aturan Kepres maupun undang-undang, khususnya pasal 33 menyangkut dengan cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Dan BBM ini adalah salah satu cabang industri yang sangat strategis. Nah, kaitannya itu di peraturan menteri di Kepres juga menjelaskan tentang tata kelola daripada impor ekspor ketersediaan terkait khususnya BBM, di mana juga di situ dijelaskan tentang kuota impor dalam neraca komoditas. Perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman swasta itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga warganet. Tidak hanya dikeluhkan pelanggannya, kelangkaan stok BBM juga mengancam pekerjaan para karyawan SPBU swasta. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh.
sampai pada jual kopi. Ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Gua juk. Iya, Bunda aja nih nggak bisa isi bensin. Gua sampai nggak bisa isi bensin, guys. Di sini gua jadi hahaha doang nih. Beli kopi mau? Kopi gua mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di Select untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhir kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta, kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kelangkaan BBM pemirsa di SPBU swasta ini makin banyak yang melihat ya masyarakatnya menjadi begitu nyata di lapangan. Pemerintah mengatakan kuota impor sudah naik tapi pompa tetap kosong. Sementara Pertamina yang tengah diguncang persoalan hukum justru semakin dominan. Nah, apakah ini sekedar masalah distribusi atau gejala kuat monopoli? Kita ulas bersama dengan narasumber istimewa kita, Ketua Komisi 12 DPR ada Bambang Patijaya dan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Rio Priambodo. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam, kabar baik. Terima kasih banyak sudah bersedia bergabung di dialog kita di Sindo Prime. Izin saya pertama bertanya kepada Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, ini menyangkut apa yang disampaikan Pak Bahlil ya Pak ya. Tentu banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi yang pertama mungkin begini, kalau bisnis to bisnis membeli BBM dari Pertamina, bukankah berarti swasta nggak bisa bersaing harganya Pak? Margin swasta jadi makin kecil nih Pak. Kalau begini lama-lama apa nggak tutup swastanya Pak? Saya pikir begini, seperti yang Mas sampaikan, ini kan bisnis to bisnis. Jadi terkait SPBU swasta membeli BBM bahannya dari Pertamina, ini kan yang dibeli ini kan bukan produk jadi, tetapi merupakan base fuel. Base fuel itu artinya oktan murninya. Misalkan yang dibeli itu bahan dasar oktan 92, ya sudah oktan 92. Jadi tanpa zat aditif yang lainnya. Nah, jadi saya pikir ini nggak ada masalah. Selama ini SPBU swasta ini kan mereka mengajukan sendiri kuota impor tahunan mereka selama 1 tahun. Nah, kemudian semua kuota impor tersebut dalam hal ini kan total itu ada 5 merek SPBU ya, 5 merek swasta. Nah, mereka itu dimasukkan di dalam neraca komoditas. Nah, ini resmi. Nah, kemudian ketika pun kuota mereka habis, ini diberikan kekhususan lagi, tambah lagi 10%. Nah, artinya apa? Sebetulnya pemerintah ini juga memberikan ruang bagi swasta untuk berkembang. Tetapi tentu ini kan semua itu dikembalikan kepada bisnis plan mereka sendiri. Karena yang dijual ini kan barang komersil, barang ekonomi, bukan barang subsidi, bukan barang PSO. Jadi memang saat ini dengan kejadian beberapa waktu yang lalu saat Pertamina mengalami sesuatu hal ya, ini memang market share-nya naik dari 4% menjadi 6%. Nah, sebetulnya ini kan keriuhan ini terjadi pada SPBU swasta yang ada di kota-kota. Karena mereka totalnya itu seluruh Indonesia paling sekitar 400 SPBU. Nah, ini terkait dengan 6%. Tetapi kan kita memang tidak bisa mengecilkan terkait dengan 6% ini. Karena kadang-kadang di dalam itu kan juga ada hal-hal yang tergantung, misalkan tadi dijelaskan ada pekerja yang bekerja yang kemudian menjadi menganggur. Nah, sebetulnya kan begini, ini bulan September nih, mereka ini sebetulnya SPBU swasta ini sudah diberikan kuota untuk 1 tahun plus 10%, tapi mereka jual habis sampai bulan Agustus. Nah, ini gimana coba? Yang nah, kuota ini kan situasinya seperti 110% tahun 2024 itu Pak yang lebih banyak itu ya Pak? 25, iya, kan itu yang dijual untuk tahun 2026, 2025 ini.
Betul. Nah, jadi ini kan terkait dengan proses manajemen bisnis mereka. Kelihatannya mungkin dengan situasi Pertamina kemarin itu ini kejar tayang mungkin dihabiskan semuanya. Nah, seharusnya ini untuk sampai dengan Desember. Lalu kemudian jangan sampai terbangun suatu framing seolah-olah pemerintah dibentukkan dengan konsumen. Jangan. Nah, maka saya pikir juga ada win-win yang diberikan oleh Menteri SDM. Artinya bagaimanapun juga bisnis daripada SPBU swasta kan juga tetap harus diperhatikan. Lalu dicarikan win-winnya, yaitu base fuel. Nah, base fuel ini kan nanti dikembalikan kepada SPBU swasta tersebut, kemudian silakan di blending ya dengan zat-zat aditif yang memberikan kekhususan merek mereka. Misal ya, saya sebut merek. Misalkan Shell itu kan oktan 92-nya apa? Mereknya Turbo misalnya. Nah, nanti akan ditambahkan ke zat aditif mereka yang memberikan kekhususan turbo itu. Begitu. Nah, jadi sehingga tetap produknya adalah memang benar produk Shell. Ini misal contoh ya. Contoh seperti itu. Berarti mungkin Demikian. salah satunya adalah mengapa swasta itu menjual lebih banyak melebihi kuota cadangannya sehingga cadangannya habis. Itu berarti poinnya Pak ya? Itu yang terjadi sampai dengan Agustus kemarin. Sehingga dari September sampai ke depan itu kuota mereka sudah habis terjual untuk 2025 ini. Baik. Begitu. Saya ke Mas Rio dulu. Mas Rio, mengenai kebijakan perusahaan swasta SPBU tersebut sehingga yang dijual melebihi kuota cadangannya, ini apakah kesalahan manajemennya atau memang peningkatan permintaan konsumen sehingga ini dihabiskan pada saat itu? Mengapa itu terjadi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi juga dijelaskan oleh Pak Bambang bahwa sebenarnya kuotanya sudah dikasih 100 plus 10% gitu, terus habis di tengah jalan. Artinya gini ya, pemerintah itu juga mungkin nanti ke depan bisa mengintervensi soal pasokan juga. Jadi nggak cuma hulunya aja untuk membuka keran impornya, tapi juga saat distribusi atau penjualan kepada konsumen itu juga harus diperhatikan sehingga kejadian ini tidak berulang kali di tahun 2026. Nah, ini kan yang ini di akhir 2025 kayak kejadian ini, sedangkan dari Januari sampai September ini sudah berjalan gitu. Nah, apakah nanti kuota impor ini hanya diberikan sampai sisa akhir tahun saja untuk menjadi tambahan, nanti di tahun ke depan akan mereka akan balik lagi untuk importir sesuai dengan importir mereka sendiri. Dan ini yang harus dipikirkan ini apakah solusi ini adalah solusi jangka pendek. Tapi bagaimana yang kita butuhkan sebenarnya sebagai konsumen adalah solusi jangka panjang. Sebenarnya bagi konsumen nggak peduli bahkan mereka beli di A, di B, nggak peduli. Sebenarnya prinsipnya dua. Beberapa kali saya ditanya teman-teman media bahwa prinsip bagi konsumen itu dua, adalah ketersediaan dan juga keterjangkauan. Barang-barang itu harus tersedia dan juga mereka harus terjangkau secara harga dan juga yang paling penting juga sebenarnya secara kualitas gitu. Kualitas itu juga standar. Nah, harus barang itu sesuai dengan standar, baik dari segi kualitas dan juga dari segi kuantitas. Nah, itu ini harus dijamin oleh pemerintah gitu. Jadi dari YLKS sendiri melihat bahwa tata kelola soal BBM ini harus dilihat secara utuh dari hulu hingga hilir, dari mulai importir, dari mulai distribusi sampai konsumsi bagi konsumen itu sendiri bagaimana, sehingga ini menjadi satu kesatuan full, sehingga nanti di tahun 2026 atau jangka panjang ini kejadiannya tidak terjadi lagi. Yang kedua sebenarnya mau sampaikan bahwa sebenarnya konsumen itu ada ruang untuk memilih, hak konsumen untuk memilih. Nah, ini yang harus dihadirkan oleh pemerintah, bagaimana menghadirkan ruang pilihan bagi konsumen alternatif terkait dengan pilihan, sehingga yang disampaikan tadi apakah ini ada dugaan monopoli atau tidaknya itu tidak itu terpatahkan, sehingga pemerintah hadir untuk mendistribusikan kepada yang pihak swasta dan juga pihak swasta juga sustain dan juga negara juga sustain, tidak rugi. Dan juga ini sebenarnya bagi konsumen ini adalah sebenarnya prinsip government to business atau business to business. Tapi yang terdampak adalah business to B2C, business to consumernya. Jadi konsumernya yang akan terdampak soal ini antara kebijakan pemerintah maupun hubungan business to business. Tapi yang paling terdampak dalam hal ini adalah konsumen tidak mendapat alternatif, konsumen tidak mendapatkan persediaan, dan itu menjadi catatan untuk 2026. Baik, Pak Bambang, ada hubungannya nggak Pak? Ini izin bertanya tentang apa yang terjadi di Pertamina beberapa bulan yang lalu soal adanya kasus
Pertamax yang kasusnya juga sempat lama itu Pak. Ini ternyata dicampur, dioplos beberapa waktu yang lalu ya. Tapi ini juga sudah diselidiki begitu, sudah dicari penyebabnya, pelakunya dan sebagainya. Nah kemudian apakah ini mempengaruhi minat dari masyarakat konsumen untuk beralih ke yang di luar SPBU Pertamina Pak? Apakah ini juga ada pengaruhnya di situ Pak? Kalau soal itu saya kurang tahu dan saya tidak bisa menjawab. Karena itu kan yang bisa menjawab ya Pertamina lah. Kalau kita berspekulasi kan nanti repot, nanti menimbulkan suatu persepsi tertentu. Tetapi yang jelas memang ada pertumbuhan konsumen ya pada sisi SPBU swasta. Dari angka yang ada itu kan memang kelihatannya demikian. Nah, apakah ada korelasi ke arah sana? Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Seperti itu. Baik, mengapa saya tanyakan ini ya Pak Bambang? Karena kami juga dapat ketegasan dari Pak Simon Aloysius, Direktur Utama Pertamina, yang mengakui persoalan hukum yang terjadi di Pertamina ini diakui menggerus kepercayaan masyarakat dan Pertamina akan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kita simak berikut ini Pak Bambang, Mas Rio, informasinya. Persoalan hukum kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina tentunya menjadi keperhatian kita bersama. Saya juga tentunya merasa dengan rendah hati menyampaikan bahwa dengan adanya kasus ini tentunya juga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun. Nah itu tentunya juga adalah PR besar bagi Pertamina. Kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pertama tentunya dengan tata kelola yang semakin baik, semakin transparan. Dengan demikian masyarakat juga akan melihat bahwa usaha perbaikan yang dilakukan oleh Pertamina terus-menerus. Dengan demikian Pertamina dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Nah tentunya dengan masyarakat yang kecewa terhadap kasus ini, sebagian dari masyarakat akhirnya ada juga yang beralih ke SPBU swasta. Itu adalah pilihan juga dari masyarakat. Kami juga tidak bisa tentunya melarang karena ini adalah pilihan yang nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah itu Pak Bambang yang disampaikan Pak Simon di Rut Pertamina, saya kutip sedikit ya Pak izin. Dengan rendah hati kepercayaan masyarakat ke Pertamina diakui memang menurun. PR besar Pertamina kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina. Bagaimana Pak Bambang, DPR untuk mengawasi sehingga Pertamina bisa dipercaya kembali Pak? Ya, saya pikir yang bisa menjawab itu ya memang Pertamina sendiri. Saya kasih apresiasi juga kalau Simon mengakui hal yang seperti itu. Kita ini kan juga tidak mau asal tuduh, tapi kalau dia mengakui ada sesuatu yang harus diperbaiki, kita apresiasi. Dan tentunya kami berharap kinerja daripada Pertamina ini dapat terus ditingkatkan. Nah kemudian kalau saya tidak salah ketika saya berbincang dengan Dirjen Migas ya, salah satu yang menyebabkan tingkat pertumbuhan BBM komersil artinya yang bukan subsidi, itu salah satunya adalah karena adanya Q code, barcode. Oke, barcode. Barcode itu sehingga menyebabkan beberapa itu merasa tidak ingin ribet, akhirnya mereka bermigrasi. Tapi saya pikir juga ada baiknya juga, karena kenapa? Kalau memang sudah mampu ya sudah, pakai saja yang tidak subsidi. Biarkan yang memang subsidi itu orang yang effort. Nah, jadi yang merasa ribet ya berarti dia mampu. Begitu. Nah, migrasi ini juga terjadi karena alasan itu ya. Jadi saya pikir ini variabelnya banyak lah ya. Tetapi satu hal yang saya pikir perlu kita fokuskan kepada persoalan ini adalah bagaimana nanti biar kedepannya hak-hak daripada konsumen di dalam mendapatkan BBM ini dapat lancar. Semua pihak ini harus berbenah. Jadi misalkan SPBU swasta ya dibuatlah perencanaan yang lebih baik sehingga ke depan di tahun 2026 tidak terulang kejadian seperti ini. Jangan kuota 1 tahun dihabiskan baru 8 bulan 9 bulan, kira-kira kan demikian. Sehingga nanti framingnya seolah-olah pemerintah membatasi, nggak begitu juga. Buktinya kan sekarang dicarikan solusi untuk mereka. Nah hal seperti ini kan kita harus waspada. Nah pemerintah juga saya pikir juga sudah cukup fleksibel dalam hal ini kan approach memanggil Pertamina karena stok Pertamina punya kuota kan masih cukup itu.
kalau hanya sekitar sekian persen itu kan masih bisa dibagikan dan pendekatannya B2B. Ingat bahwa barang ini walaupun seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, walaupun ini barang komersial, ya barang ekonomi yang dijual secara harga ekonomi, tetap terkait dengan hajat hidup orang banyak, ya BBM ini. Sehingga negara harus hadir untuk mengatur. Nah kemudian diatur lagi, dikaitkan lagi dengan satu hal, asal cita Presiden yang kedua, yaitu persoalan ketahanan kemandirian energi. Nah kita ini kan kalau terus-menerus menambah impor, kayaknya kan kurang bijaksana ya. Nah, sehingga dengan demikian kolaborasi semua pihak ini penting di dalam bagaimana kita mensukseskan semua program besar tersebut. Termasuk rencana pemerintah menambah impor BBM 1,4 juta kiloliter itu juga untuk mengatasi kekurangan pasokan bahan bakar minyak ya Pak ya? Termasuk di swasta juga ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Kita ini kan pada saat ini kan sebetulnya per hari ya tingkat konsumsi BBM kita, minyak kita secara keseluruhan itu sekitar 1,6 sampai 1,7. Sementara produksi lifting nasional kita ini kan 605, aktualnya sekarang 608 ya ribu barel per day. Jadi saya pikir memang ada gap ya, minus yang harus kita tutupi, tetapi makanya isu tentang bagaimana mengurangi atau mengatasi impor BBM ini menjadi hal yang penting seperti itu. Baik, Mas Rio, apakah konsumen Mas Rio ini memilih atau beralih ke swasta itu dikarenakan persoalan hukum yang ada di Pertamina juga termasuk salah satunya Mas Rio? Ya sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan pembelian atau karakteristik konsumen, sebenarnya bukan hanya terkait dengan kemampuan saja, tapi juga trust. Jadi pelaku usaha itu kadang-kadang mereka harus membangun trust kepada konsumen agar apa? Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk mereka yang mereka jual itu terbangun dan akhirnya konsumen percaya dan loyal. Dan kejadian kemarin mungkin bisa jadi menggerus kepercayaan konsumen untuk beralih ke migrasi dari yang negara yang punya negara jadi ke swasta. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya karakteristik konsumen yang pindah juga pasti mereka yang punya secara kemampuan finansial. Karena apa? Swasta itu pasti lebih mahal daripada yang negara gitu. Bahkan juga kalau lihat kita karakteristiknya sebenarnya konsumen-konsumen yang menengah ke atas mungkin yang mereka juga beralih ke SPBU swasta karena mungkin tapi ya perlu disurvei juga menengah ke bawah apakah mereka juga beralih ke swasta. Tadi yang disampaikan Pak Bambang karena memang ada suatu bagaimana kesulitan dalam hal untuk scan barcode dan ini saatnya sebenarnya melakukan pembenahan untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Nah itu yang harus digunakan dalam hal mengisi kekosongan itu dalam hal waktu singkat ini bagaimana mereka melayani kepada masyarakat itu yang harus dijawab. Tapi dalam faktanya kemarin saya coba ke BBM yang Pertamina itu sangat antrian dan juga sangat lama dan juga itu jadi apakah menjadi terus mengerus kepercayaan lagi kepada masyarakat atau itu memperbaiki layanan. Saya pikir yang ke depan yang perlu diperbaiki adalah pelayanan dan juga secara kualitas juga BBM. Jadi dua hal itu harus bisa berbanding secara lurus untuk mengembalikan lagi kepercayaan konsumen agar apa mereka juga ketika kita menjual produk dari negara maka ini adalah produk yang secara kualitas dan juga pelayanannya juga berkualitas. Itu yang mungkin mereka juga harus dipertanyakan kenapa mereka beralih kepada swasta dan juga ketika hal ini terjadi sebenarnya kita harus menghitung kembali kebutuhan secara nasional. Kebutuhan kita secara nasional itu berapa? Dan mana yang untuk negara juga swasta. Kebutuhan itu mungkin apakah di 2026 meningkat atau tidak. Dan juga pembagian-pembagian itu harus fair juga kepada antara negara dan juga swasta. Sehingga dugaan monopoli itu terpatahkan dengan baik. Dan juga yang tadi saya sampaikan bahwa antara government maupun bisnis to bisnis itu tidak mengorbankan konsumen dalam hal hak konsumen dalam memilih suatu produk maupun juga kenyamanan. Dan itu harus dipegang prinsip itu ada ketersediaan dan juga keterlibatan kawan. Pak Bambang, kejauhan nggak sih Pak kalau ada kekhawatiran dengan pembatasan ataupun sistem satu pintu ini membuat investasi jadi pergi Pak? Kejauhan nggak Pak ke situ Pak? Kejauhan lah, ya kan ini kan kita jangan membangun narasi yang negatif terus dengan situasi seperti ini. Jadi sebetulnya intinya kan negara ingin mengatur, bukan membatasi ya, mengatur. Nah, jadi sehingga dengan demikian semua apa yang kita sudah tentukan dalam peraturan kita itu dapat terpenuhi. Jadi saya pikir kejauhan lah itu. Ya.
Kalau untuk pekerja-pekerja yang viral nih Pak di medsos, mereka pamit undur diri yang kerja di SPBU swasta, ternyata nggak cuma satu Pak, banyak begitu Pak. Ini untuk menanggulangi dari adanya PHK dari mereka nih gimana? Takutnya PHK masa lagi Pak. Pertama, saya prihatin dengan situasi, ya. Pertama seperti itu. Yang kedua, sebetulnya yang sekali lagi yang harus ditekankan itu bukan pasokan untuk SPBU tempat mereka bekerja itu nggak ada, tapi jatah 1 tahun dihabiskan. Ini ngaturnya kayak mana? Ini kan terkait dengan strategi bisnis mereka sendiri. Nah, sehingga maka seperti yang saya sampaikan tadi, manajemen perusahaan, manajemen SPBU tolong diperbaiki di dalam bagaimana pengaturan logistik, cara penjualan dan sebagainya, sehingga tidak terjadi seperti ini, kan begitu. Tidak boleh dikatakan gara-gara ini mem-PHK, karena sebetulnya ini kan sudah diberikan kuota mereka untuk 1 tahun dan plus 10%, tapi dihabisin 9 bulan, gitu loh. Nah, kemudian sisa 4 bulannya menyalahkan pemerintah, kan nggak bisa begitu. Kita kan harus terbuka, gitu loh maksud saya. Nah, jadi kami mendorong kepada manajemen SPBU swasta untuk lebih bagus lagi di masa yang akan datang, di tahun 2026, tolong diatur yang baik untuk pengaturannya. Jangan semuanya gara-gara begini kejar kuota 1 tahun dihabiskan 9 bulan. Itu loh poinnya maksud saya. Lalu kemudian seolah-olah memberikan suatu ancaman nanti karyawan di PHK karena nggak ada yang barang dijual. Kan tidak bisa begitu. Nah, tapi sekali lagi Menteri sudah memberikan suatu kebijakan terkait dengan ini, mereka boleh tetap bisa menjual produk mereka dengan cara kolaborasi. Jadi base fuel-nya dibeli dari Pertamina, lalu kemudian silakan di blending dengan kekhususan mereka sendiri, dengan formula ajaibnya yang sesuai dengan spek produk mereka, silakan, sehingga kemudian SPBU mereka ya yang swasta ini dapat kembali menjual sesuai dengan spek yang memang mereka miliki, dan ini menjadi suatu kekhususan sehingga tetap bisa memenuhi barang-barang yang memang oleh para konsumen loyalis mereka inginkan gitu. Karena saya yakin ya bahwa setiap SPBU swasta ini dia punya loyalis konsumen gitu loh. Memangnya maunya merek itu aja, kita bisa pahami itu gitu. Regulasi impor 1 pintu lewat Pertamina berarti tidak benar ya Pak ya kalau berujung monopoli? Ini bukan impor 1 pintu loh. Ini sekarang ini menggunakan kuota punya Pertamina di sharing kepada swasta. Ingat, swasta itu mereka punya kuota sendiri yang mereka sudah habiskan lebih awal. Oke, narasinya harus jelas kan? Nah, gitu. Ini tidak ada impor 1 pintu, enggak. Justru Pertamina membantu mereka. Jatah Pertamina diberikan kepada mereka, di sharing, gitu loh. Kalau gitu jatah Pertaminanya berkurang nggak Pak? Cukup nggak Pak kalau misal di sharing seperti itu? Cukup. Menteri udah bilang kan rata-rata kita punya stok itu kan Pertamina antara 18 sampai 21 hari. Ya. Ya, kurang lebih. Nah, jadi ini kan tahun berjalan terus produksi kan, begitu. Jadi kalau Pertamina mereka kan produksi terus. Kalau SPBU swasta mereka memang punya kuota impor yang mereka ajukan dan itu dimasukkan dalam neraca komoditas. Gitu loh. Nilainya berapa itu Pak ya untuk menggunakan dari Pertamina ini, ada jatahnya juga nggak Pak untuk masing-masing nih Pak? Nanti habis lagi Pak dari manajemennya swasta. Nah, itulah yang Pak Bahlil bilang itu ada 2 hal. Silakan dibicarakan secara open book tadi, kuantitinya berapa sih kebutuhannya. 1, kemudian yang kedua soal harga ya runding-runding lah, ini kan B2B gitu loh. Jadi yang paling penting saya pikir ini kebijakan daripada pemerintah ini sudah sangat terbuka. Saya juga sudah kontak Pak Ega Dirut Patra. Saya bilang, Pak Dirut, udahlah, ini negosiasi dengan SPBU swasta yang fair-fair aja lah, win-win aja gitu loh. Jadi dengan demikian ini Pertaminanya dapat mendukung, ada omset juga, tetapi swasta juga dapat terdukung juga, mereka dapat menjalankan SPBU-nya. Jadi ini yang kita perlukan win-win. Maka
menteri hadir untuk mempertemukan itu, kan diundang semua itu. Jadi kalau nggak diundang menteri kayaknya sulit ini. Jadi sudah ada seperti ini kan kelihatannya ada semacam kesamaan frekuensi lah. Baik, Mas Rio terakhir, mungkin sayang waktu kita terbatas, banyak yang ingin saya tanya. Tapi mungkin terakhir ke Mas Rio, ini soal win-win solution ditawarkan pemerintah ini, Pertamina yang rela untuk meskipun kuota sudah diberikan dalam setahun, tapi ternyata cepat habis duluan, tapi tetap dibantu. Apakah ini adalah sebuah win-win solution untuk rakyat, konsumen? Ya, kalau kita bicara win-win solution, ya kuota yang perlu dipertanyakan sebenarnya apakah kuota BBM subsidi itu akan tergerus soal ini gitu. Jadi apakah itu yang harus dijawab oleh pemerintah sehingga masyarakat itu tidak khawatir soal ini. Pak yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya itu pakai kuota Pertamina, artinya kan juga Pertamina berkurang atau tidak. Dan Pertamina itu ada banyak produk-produknya. Nah yang kayak gini yang apakah produk Pertalite, produk Pertamax dan sebagainya itu harus dijelaskan lebih lanjut sehingga masyarakat aman nih nanti bisa 1 tahun ke depan atau sampai akhir tahun masih bisa ngantri Pertalite soal itu karena BBM subsidi. Dan jangan sampai nanti memberikan ke swasta nanti hak konsumen yang lain yang khususnya BBM subsidi malah berkurang, dan ini yang harus dijawab oleh pemerintah dan ini harus dipastikan oleh pemerintah bahwa oke nih ada dan sebagainya kuotanya ada BBM subsidi di akhir tahun sampai ini masih misalkan 1 juta kiloliter, ini masih bisa sekian. Nah itu yang harus dijawab sehingga masyarakat yang khususnya bergantung juga pada Pertamina yang khususnya Pertalite maupun juga BBM subsidi itu tidak khawatir soal ini, dan itu yang win-win solution-nya itu. Jadi kita juga bicara konsumen. Saya tambahkan sedikit ya nanti. Siap. Oke. Ada yang tambahkan? Ya, silakan Pak Bambang. Silakan Mas Rio dulu, silakan Mas. Ya, kalau itu kan tadi bisnis to bisnis, tapi juga bisnis to consumer juga saya pikir harus diperhatikan dan consumer itu harus didudukkan sebagai mitra jadi yang strategis sehingga dalam suatu bisnis kalau tidak ada konsumen atau itu mereka juga tidak hidup. Artinya konsumen harus didudukkan posisi tertinggi dan juga hak-hak mereka juga harus diperhatikan. Konsumen didudukan di posisi tertinggi, gitu ya, setuju Mas Rio. Pak Bambang silakan Pak. Ya, saya cuma menambahkan sedikit saja, melanjutkan informasi yang disampaikan Pak Rio tadi. Jadi terkait dengan subsidi Pertalite itu jelas tidak akan terganggu sama sekali, karena Pertalite itu RON-nya RON 90. Sementara yang terkait dengan SPBU swasta ini adalah RON 92, 95 dan 98. Jadi ini bukan barang subsidi, jadi aman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa juga Pertamina akan aman di dalam mendukung ini? Karena ini kan sebetulnya hanya tambahan saja, mengurangi sisa yang beberapa bulan ini untuk SPBU swasta. Dan market share daripada SPBU swasta ini kan terkait dengan RON tinggi 92, 95 dan 98 ini totalnya kan cuma 6%. Jadi sebetulnya ini kecil, nggak ada masalah. Pertamina itu membagikan daripada kuota produksinya sendiri. Dan pendekatannya sekali lagi ini B2B, jadi tidak mengganggu sama sekali yang terkait dengan pola subsidinya. Jadi ini aman dan clear ya. Karena yang 92, RON 95, 98 Pak ya, bukan yang subsidinya gitu ya. Betul. Baik, Pak Bambang, Mas Rio, terima kasih banyak. Izin nanti semoga nanti kita ada kesempatan untuk berdiskusi, berdialog kembali ketika ada perkembangan mengenai kebijakan ini juga. Terima kasih banyak Pak Bambang, Mas Rio. Selamat malam, assalamualaikum.